Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita balik lagi nih dengan pembahasan One Piece. Ya, kali ini aku bakal ngebahas tentang 10 momen Luffy yang menerima luka cukup fatal. Sehingga mungkin aja kalau di momen itu Luffy itu nggak dapat perawatan atau terlambat ditolong guys. Ya bisa aja Our Baka Sencho ini udah mati. So, biar nggak makin penasaran, udahlah ya langsung aja kita mulai ke kontennya. Let's go! Di posisi pertama, ada momen waktu Luffy masih kecil atau sekitar umur 7 tahun guys. Namun udah menerima siksaan yang sangat berat dari orang dewasa. Momen itu kalau kalian masih inget nih, terjadi di sekitar episode 494 guys. Waktu Luffy itu ketangkep sama Porkemi atau anak buah dari Blue Jam. Ya, meski awalnya Porkemi itu bukan mencari Luffy kecil, tapi gara-gara Luffy meneriakkan nama Ace, makanya mau gak mau dia tuh dibawa dulu buat dipakai sebagai umpan agar Ace yang udah mencuri harta milik mereka mau menyerahkan diri. Cuma ya emang dasar Our Baka Sencho itu udah nekat sejak kecil ya kan. Makanya walau udah diminta buat buka mulut atau buat nyepu ini tempat penyimpanan harta dari Ace, tapi ya Luffy yang saat itu gak punya siapa-siapa dan ingin berteman dengan Ace, memutuskan buat gak buka mulut dan ngasih informasi apapun ke Porkemi. Terus Porkemi itu sendiri yang nyawanya terancam kalau gak bisa nangkap si Ace, akhirnya mutusin buat pakai cara kekerasan guys. Sehingga kita pun bisa melihat Luffy yang dipukulin pakai sarung tangan berduri di umurnya yang masih 7 tahun. Ya beruntung meski tubuhnya udah penuh luka dan hampir dipenggal karena Porkemi udah ngambil pedang miliknya nih, Luffy masih bisa selamat guys. Soalnya sama Sabo nih bisa datang di waktu yang tepat dan akhirnya Luffy pun bisa diselamatin. Gak kebayang sih, di umur yang masih muda Luffy tuh udah harus ngelewatin momen kayak gitu guys. Oke, next lanjut di posisi kedua, ada momen saat Luffy harus kehilangan teman-temannya gara-gara dipisahin oleh kekuatan milik Bartolome Kuma. Momen yang terjadi di episode 405 itu emang gak ngasih luka yang bikin nyawa Luffy terancam banget sih. Tapi kalau luka secara mental dan emosional guys, kayaknya momen yang terjadi di episode itu masih jadi luka mental terberat yang harus dilewatin sama Luffy. Bayangin aja di situ kita ngelihat Luffy yang udah berusaha melindungi dan mencoba menolong semua teman-temannya. Namun gak satu pun usaha yang dia lakuin itu berhasil karena dia harus kehilangan satu persatu teman-temannya. Kalau aja nih emang momen itu ngebuat Luffy harus beneran kehilangan semua nakamanya, pastinya hal itu ngebuat luka yang sangat besar di hati Luffy dan bakalan nimbulin penyesalan yang amat berat buat Luffy sendiri guys. Oke, di posisi ketiga ada momen saat Luffy harus kembali terpaksa bertarung sama nakamanya sendiri guys. Sebenarnya mungkin gak bisa kita bilang sebuah pertarungan juga sih. Soalnya di episode 808 itu waktu Luffy kembali bertemu sama Sanji di Whole Cake Island guys, Sanji yang kebingungan karena ayah angkat dan orang-orang di restoran barat itu terancam keselamatannya. Terpaksa harus menghajar Luffy habis-habisan buat nunjukin nih komitmennya di depan keluarganya. Padahal Luffy sendiri saat itu gak lagi dalam kondisi terbaiknya guys. Soalnya sebelum akhirnya bisa bertemu Sanji, Luffy itu kan harus bertarung dengan susah payah untuk bisa ngalahin Charlotte Cracker kan. Makanya baik dari sisa tenaga atau daya tahan dari Luffy pastinya udah menurun drastis. Tapi apa daya dia harus menerima berbagai tendangan super kuat milik rekannya sendiri. Ya, alhasil Our Baka Sencho ini harus tumbang dan pingsan sebentar guys. Sebelum akhirnya ngasih tahu Sanji kalau dia bakalan nunggu di tempat tersebut. Untung aja sih tekad dari Luffy ini emang gila kan. Soalnya habis dihajar habis-habisan sama Sanji guys, kita tahu kalau Luffy diserbu sama pasukan Big Mom dalam jumlah yang sangat besar. Oke, next lanjut di posisi keempat. Ada momen Luffy yang kehilangan banyak darah sampai-sampai harus nerima donor darah dari Oyabun. Pertarungan Luffy melawan Hody Jones waktu itu harusnya jadi pertarungan yang bisa dimenangin dengan mudah oleh kru topi jerami. Tapi gara-gara mereka memakan energi steroid yang jadi harta di kerajaan Ryugu, makanya kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Hody itu menjadi lebih kuat guys. Namun kekuatan instan kayak gitu kan gak bakalan bisa menghentikan kelompok topi jerami yang baru aja beres berlatih selama 2 tahun ya kan. Sayangnya sih, emang selain harus ngehentiin Hody, Luffy itu juga harus berurusan sama kapal Noah yang bergerak jauh menuju pulau manusia ikan guys. Luffy yang di momen itu gak terlalu punya banyak pilihan ya, akhirnya memutuskan untuk menghancurkan kapal Noah menjadi berkeping-keping dengan serangan Elephant Gatling Gun ya guys. Karena terlalu memaksakan dirinya guys, Luffy yang ternyata memiliki luka terbuka di bagian bahu sebelah kirinya, akhirnya harus mengeluarkan darah terus-menerus. Sehingga waktu Chopper udah bisa menutup lukanya Luffy, Our Baka Sencho ini masih dalam kondisi kehilangan banyak darah. Ya, beruntung di sana ada Jinbe yang mau memberikan darahnya. Meski di Pulau Manusia Ikan sendiri kan sebenarnya ada peraturan yang melarang mereka melakukan hal itu. Makanya dengan peraturan yang secara nggak langsung nih diputus oleh Jinbe, momen pemindahan darah dari dua ras yang berbeda itu
Selain berhasil menyelamatkan Luffy yang lagi dalam kondisi kritis guys, hal itu juga berhasil nih menjadi simbol kembalinya ras manusia ikan ke titik awal mereka. Yang mana mereka itu memiliki impian untuk bisa hidup di bawah cahaya matahari secara langsung. Next, di posisi kelima ada momen yang terjadi di awal perjalanan Luffy guys. Tepatnya saat Nico Robin baru awal-awal bergabung menjadi kru. Soalnya gara-gara hal itu, Luffy itu harus berhadapan dengan Aokiji yang masih menjadi admiral pada saat itu. Well, karena Aokiji adalah pemakan buah iblis tipe Logia guys. Ya, Luffy yang saat itu tentunya belum bisa menggunakan haki, maka pertarungan yang terjadi di episode 228 itu jelas dimenangkan oleh Aokiji dengan sangat mudah. Luffy di sana dibuat beku seketika dan sangat mungkin untuk dibunuh. Namun, Aokiji terperangkap nih oleh omongan Luffy yang mengajaknya mengakhiri urusan mereka dengan pertarungan 1 lawan 1. Hal itu ngebuat Aokiji nggak boleh nyentuh nakama Luffy, meski dia udah menang demi menjaga janjinya di awal. Pertemuan Luffy dengan Admiral di awal perjalanan ini guys bisa disebut sebagai keberuntungan dan kesialan di saat yang bersamaan gitu. Karena Luffy sial nih harus langsung berhadapan dengan kekuatan terbesar dari angkatan laut. Namun di sisi lain Luffy beruntung masih bisa selamat dan mengetahui sejauh mana perbedaan kekuatan mereka. Selanjutnya di posisi ke-6 ada momen Luffy yang dibuat KO hanya dengan 1 pukulan guys. Di awal pertemuannya dengan Kaido di negeri Wano, rasanya masih fresh lah di ingatan kita semua. Momen yang terjadi di episode 915 itu sempat ngebuat kita kaget pastinya. Soalnya kita semua mungkin awalnya gak bakalan menyangka kalau perbedaan kekuatan antara Luffy sama para Yonko itu sebesar itu guys. Padahal kalau diinget-inget sih, ya emang waktu di Whole Cake Island, Luffy yang udah pakai Gear 4 aja nggak bisa ngelukain Big Mom. Jadi harusnya sih emang waktu berhadapan sama Kaido kita udah sadar kalau Luffy itu nggak bakal lah bisa ngelukain Kaido. Cuma emang yang bikin kagetnya itu 1 serangan Raime Hake milik Kaido guys, ternyata udah cukup bikin Luffy nggak sadarkan diri. Oke, kita lanjut di posisi ke-7 guys, yaitu momen yang ngebuat luka silang di dadanya Luffy, yang sampai sekarang itu jadi ciri khas lain selain topi jerami yang dia gunakan. Luka silang di dadanya itu dia dapatkan di episode 487 guys, gara-gara serangan magma yang dikeluarkan oleh Akainu. Meski udah ada Jinbe yang mencoba melindungi Luffy di sana, ya cuma tetap aja serangan magma dari Akainu ini ternyata berhasil melukai mereka berdua guys. Luffy yang masih dalam kondisi terguncang setelah melihat kematian kakaknya tepat di depan matanya, harus mendapatkan luka fisik tambahan berkat serangan dari Akainu itu. Untungnya di momen itu Luffy ditolong oleh banyak orang guys, kayak mulai dari Crocodile yang menjauhkan Luffy dan Jinbe dari Akainu, lalu ada Buggy nih yang membawa mereka berdua ke kapalnya Law, terus ada Shanks dan sisa anggota bajak laut Shirohige yang berhasil mengulur waktu para admiral. Terakhir ada Law yang merawat Luffy yang harus memasuki fase kritis. Karena baik dari fisik maupun mental dari Luffy ini bener-bener keguncang guys. Sangat hebat. Apalagi dengan ketidakadaan nakama di samping Luffy. Tentunya ngebuat hal itu harus Luffy lalui dengan lebih berat. Selanjutnya ada momen yang terjadi di episode 309, di mana Luffy yang bertarung dengan Rob Lucci. Di sana dia harus berjuang mati-matian hingga akhirnya untuk pertama kalinya guys, kita melihat Luffy tidak bisa menggerakkan badannya, meski dia masih dalam kondisi sadar. Luffy yang menerima terlalu banyak serangan dari Rob Lucci, terus ditambah lagi penggunaan Gear 2 dan 3-nya secara bersamaan untuk pertama kalinya. Ternyata semua hal itu memberikan dampak yang sangat berat ke tubuh karet miliknya guys. Luka dari serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh Rob Lucci ini emang kayaknya sih sangat luar biasa berbahaya. Karena Franky aja sampai ngomong kalau bukan karena ditahan oleh Luffy, ya entah beberapa orang dari mereka yang udah mati dihabisi oleh Rob Lucci guys. Next, di posisi ke-9 ada luka yang dibuat oleh Crocodile di episode 110, yang mana itu merupakan pertarungan pertama antara Luffy dengan Crocodile. Di momen itu serangan dari Crocodile buat aku sendiri sih kayak jadi salah satu serangan yang serem banget sih. Soalnya kalau aku nggak salah lihat ya, berarti di tangan kirinya si Crocodile itu kan ada kayak semacam kailnya tuh. Harusnya udah berhasil tuh nembus bagian dada dari tubuhnya Luffy ya kan. Tapi entah gimana caranya, serangan kayak gitu tuh ternyata masih nggak ngebuat Luffy mati guys. Bahkan Crocodile aja kaget waktu Luffy masih bisa hidup. Untungnya di sana juga Luffy diselamatkan nih oleh Robin saat akan tertimbun sama pasir. Dan di momen yang sama Pell juga berhasil bangkit guys. Sehingga Luffy pun akhirnya berhasil diselamatkan meski menerima luka yang sangat mengerikan. Terakhir ada momen di mana Luffy terkena racun Magellan guys di episode 439. Dimana seperti yang kita tahu ya, kalau racun dari Magellan itu kan gak ada obat penawarnya. Makanya saat bertemu dengan Ivanov aja, dia tuh cuma bisa ngasih Emporio Chiyu Hormone guys. Yang mana jurus itu tuh ngebuat 10 tahun umurnya Luffy bakalan berkurang. Tapi hal itu juga menaikkan kemungkinan untuk Luffy bisa bertahan hidup. Karena awalnya nih, jika aja nggak ada Ivanov di sana, maka Luffy bisa kita pastikan mati. Karena tingkat bertahan hidupnya menyentuh angka 0%.
Namun setelah diberikan suntikan hormon yang berfungsi menaikkan daya tahan tubuhnya Luffy, kemungkinan Luffy bertahan hidup berubah menjadi 3%. Yang mana meski secara angka hal itu adalah sebuah persentase yang sangat kecil sih, tapi harapan tetaplah harapan guys. Dan kita semua tahu kalau daya tahan tubuh Luffy itu udah nggak perlu diragukan lagi. Ya alhasil dalam hanya waktu kurang dari 1 hari, Luffy telah berhasil mengalahkan semua racun yang ada di tubuhnya. Dan dia berhasil pulih dari hal yang harusnya bisa mengambil nyawanya. Ya, sampai sejauh ini sih meski menerima banyak sekali luka yang bisa merenggut nyawanya guys. Namun selain daya tahan Luffy yang emang udah pada dasarnya kuat sih, Luffy selalu dikelilingi oleh keberuntungan di mana banyak orang bisa membantunya melewati masa kritis. Oke lah, mungkin segitu aja untuk konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.